Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris Gunur Alfian, NIM 203190267. Saya berasal dari kelas PGMH. Di sini saya akan mereview materi psikologi pendidikan yang berjudul kepribadian. Kepribadian sendiri yaitu semua perilaku yang terjadi pada diri manusia dengan cara kita berinteraksi diri kita sendiri atau dengan orang lain. Dan setiap kepribadian tiap individual itu berbeda-beda. Jadi antara satu individual dan individual yang lain itu memiliki kepribadian yang berbeda. Sulit kepribadian itu mengalami kesamaan walaupun mereka itu kembar. Meskipun anak kembar itu juga jarang ada yang mempunyai kepribadian yang sama. Mesti ada perbedaannya. Dan yang berikutnya adalah teori-teori kepribadian. Yang pertama yaitu ketidaksadaran, yaitu alam bawah sadar kita itu melakukan sesuatu tapi kita tidak sadar, jadinya kita melakukan hal itu tanpa ketidaksadaran kita. Yang berikutnya, teori yang berikutnya yaitu keprasadaran, yaitu berisi tentang hal-hal yang tidak disadari tetapi secara relatif dapat masuk ke dalam alam sadar. Maksudnya kita itu tidak melakukannya tetapi kita sadar bahwa melakukannya, seperti mimpi begitu loh. Yang berikutnya itu kesadaran, yaitu alam bawah sesuatu yang dapat disadari pada saat tertentu. Misalnya saya seperti ini berbicara, ya saya sadar berbicara ini. Jadi itu tadi beberapa teori kepribadian. Proses perkembangan kepribadian anak itu dibagi menjadi banyak, diantaranya yaitu pertama, yaitu yang proses pertama yaitu pendidikan langsung. Yang kedua, pendidikan yang dilakukan oleh orang tua. Yang berikutnya, pendidikan yang dilakukan secara dia sendiri dengan cara identifikasi. Yang berikutnya coba-coba. Dengan coba-coba itu akan membentuk kepribadiannya sendiri. Dan hal yang paling berpengaruh terhadap kepribadian seorang anak itu terjadi pada masa sekolah. Karena masa sekolah adalah masa awal-awal pembentukan kepribadian. Yang berikutnya ada tipe kepribadian manusia. Yang pertama itu ada sanguinis, yang kedua koleris, yang ketiga melankolis, dan yang keempat flegmatis. Kepribadian yang sehat yaitu kepribadian yang baik. Contohnya yaitu berbahagia, berorientasi tujuan, mempunyai tanggung jawab yang tinggi, menerima keadaan sosial dengan baik, dapat mengontrol emosi, dapat mampu menilai situasi, kondisi. Jadi kita mengetahui tempatnya. Bahasa mudahnya kita dapat menaruhkan bahasa mudahnya kita dapat menempatkan diri pada situasi kondisi tertentu. Dan yang kepribadian yang tidak sehat itu maksudnya kepribadian yang dirasa kurang baik, yaitu mudah marah, mempunyai sifat kejam, merasa mudah tertekan, hiperaktif, banyak tingkah yang tidak jelas. Terus yang berikutnya sulit tidur, itu kepribadian yang kurang baik. Tapi biasanya orang yang tidurnya sedikit itu sukses. Jadi saya bingung juga dengan hal ini. Yang berikutnya yaitu mempunyai tanggung jawab yang kuat, mempunyai tanggung jawab yang lemah. Nah, misalnya saat diberi tanggung jawab dia itu meninggalkannya, bukan malah dikerjakan tapi malah ditinggalkan, hilang. Yang berikutnya yaitu suka mengkritik orang lain tanpa dasar. Mengkritik orang lain tanpa dasar itu maksudnya suka menghujat, menghina atau mencela. Itu termasuk contoh-contoh kepribadian yang buruk. Dan dari materi kepribadian yang telah saya jelaskan tadi, bila ada kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan bila ada kelebihannya ya semoga saja ada. Sekian dari review materi saya tentang materi kepribadian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.